Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeti Ariyanti, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Kersana, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 21 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan perkenalkan pula, inilah Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Supomo, SPD MSI, dan pengajar praktek saya, Ibu Marha Soliha, MPD. Dalam demonstrasi kontekstual modul 21 ini, saya akan menyusun yang pertama, membuat rencana pembelajaran mata pelajaran PPKM dalam konteks pembelajaran luring. Yang kedua, saya memastikan bahwa rencana pembelajaran tersebut dibuat dengan menganalisis kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menggambarkan penerapan salah satu dari diferensiasi konten, proses, maupun produk sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid. Kita sebagai guru harus mampu memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Adapun ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, adanya lingkungan belajar yang nyaman yang mengundang murid untuk belajar. Yang kedua, kurikulum harus memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian terdapat penilaian yang berkelanjutan. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Kemudian ada manajemen kelas yang efektif. Adapun jenis-jenis pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid, maupun kombinasi dari ketiganya. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa yang sudah dipelajari. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita, seperti misalnya karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. RPP yang saya pergunakan adalah RPP yang berdiferensiasi, dan diferensiasi yang digunakan adalah diferensiasi produk. Kebutuhan belajar siswa yang ingin dipenuhi adalah kesiapan belajar siswa sebelum berkelompok melalui pertanyaan pemantik. Dalam membuat RPP, ada beberapa langkah yang saya lakukan. Yang pertama, saya memetakan kebutuhan belajar murid. Saya menanyakan kepada murid, apa minat dan bakat atau hobi mereka.
Kemudian yang kedua, saya menanyakan kebiasaan belajar mereka, apakah melalui media visual atau auditori atau kinestetik. Dan inilah hasil pemetaan kebutuhan belajar murid. Ada yang senang dengan media visual, ada yang senang dengan auditori, ada pula yang senang dengan kinestetik. Dan di bawah ini adalah diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dan berikut adalah langkah yang kedua, yaitu menyiapkan bahan ajar. Bahan ajar tersebut berupa buku paket PPKN siswa kelas 9, kemudian materi dalam bentuk PDF, dan video pembelajaran, serta gambar-gambar tentang kedaulatan. Yang berikut adalah langkah ketiga, yaitu menyusun RPP berdiferensiasi. Pada tujuan pembelajaran, saya sudah menggunakan konsep ABCD, dan inilah tujuan pembelajaran dalam RPP yang saya susun. Melalui pembelajaran Discovery Learning, dengan memiliki sikap sesuai profil pelajar Pancasila, siswa dapat mengamati, mendiskusikan, dan menyimpulkan tentang hakikat dan teori kedaulatan dengan menggunakan literasi dan mengembangkan kolaborasi, kreativitas, kritis, dan komunikatif atau 4C dengan benar. Pada bagian pendahuluan, saya meminta siswa untuk membentuk kelompok sesuai dengan minat dan bakatnya. Berikutnya adalah bagian inti. Di sini terlihat bahwa pembelajaran sudah menggunakan diferensiasi konten, di mana siswa mengamati gambar dan video, kemudian bersama dengan guru melakukan tanya jawab tentang gambar dan video yang terkait dengan hakikat dan teori kedaulatan. Kemudian menggambarkan juga diferensiasi proses, di mana siswa mencatat materi yang diberikan guru terkait informasi yang diminatinya untuk digali lebih dalam terkait dengan teori dan hakikat kedaulatan. Setelah itu, siswa dapat mencari informasi tentang konsep interaksi yang diminatinya pada sumber belajar yang lain. Dan berikut terkait juga dengan diferensiasi produk, di mana siswa membuat produk tentang hasil pengamatan terhadap hakikat dan teori kedaulatan melalui berbagai cara berdasarkan minat siswa. Boleh dalam bentuk infografis, poster, diagram flyer, clipping, video, lagu, dan lain-lain. Adapun langkah yang keempat, yaitu menyusun instrumen penilaian. Ada 3 penilaian yang saya gunakan. Yang pertama adalah penilaian sikap. Pada penilaian sikap ini, saya menggunakan teknik observasi, yaitu dengan mengamati murid yang berupa kerjasama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin.
Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Di sini menggunakan teknik penilaian kompetensi pengetahuan, yaitu dengan mengobservasi jawaban saat berdiskusi, dan kemudian ada tanya jawab yang dilakukan antara guru dengan murid. Ada 4 soal yang perlu diselesaikan tentang kedaulatan dan juga tercantum pedoman penskorannya. Penilaian yang ketiga yaitu penilaian keterampilan. Dengan teknik penilaian yang digunakan adalah penilaian tugas. Pada penilaian keterampilan ini, saya meminta siswa untuk menyerahkan laporannya dalam bentuk tertulis atau gambar atau video yang sesuai dengan minat siswa. Pada penilaian keterampilan ini juga dilengkapi dengan instrumen dan pedoman penskoran. Demikian alur penyusunan RPP berdiferensiasi yang telah saya buat. Terima kasih sudah menyimak. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.